Ada aturan tidak tertulis, siapa saja warga Bhutan yang jatuh miskin atau tidak punya rumah wajib menghadap kepada raja. Hai, balik lagi di channel Isi Dunia. Kali ini kita akan pergi ke benua Asia Selatan, tepatnya di negara Bhutan. Di negara ini, setiap warga yang minta bantuan kepada Raja Bhutan harus melewati prosedur pemeriksaan. Apakah dia benar-benar miskin atau hanya pura-pura? Kenapa ya bisa sebaik itu rajanya? Jadi gini guys, Bhutan itu negara yang menerapkan filosofi pembangunan yang disebut Gross National Happiness, atau disingkat GNH. Konsep ini menempatkan kebahagiaan dan kesejahteraan penduduk sebagai tujuan utama dalam pembangunan nasionalnya. Negara ini juga telah melakukan upaya untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup penduduknya. Salah satu aspek pentingnya bisa dilihat dari indeks kesejahteraan. Pengukuran kesejahteraan tidak hanya berfokus pada indikator ekonomi, tapi juga melibatkan faktor-faktor sosial, budaya, lingkungan, dan spiritual. Indeks kesejahteraan dapat mencangkup aspek seperti kualitas hidup, kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, kebudayaan, dan partisipasi masyarakat. Aspek yang lain tentu berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan. Penerapan GNH mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan seimbang. Hal ini mencangkup perlindungan lingkungan, penggunaan sumber daya yang bijaksana, pengurangan kemiskinan, dan distribusi kekayaan yang merata. Mari kita lihat di negara Bhutan. Pemerintah di sana tidak memperbolehkan adanya tunawisma. Jalanan di negara Bhutan tak pernah terlihat satupun tunawisma. Hal ini dikarenakan setiap warga yang kehilangan rumah dan harta bendanya harus menghadap kepada raja. Setelah mendengar keluh kesah rakyatnya, raja akan memberikan mereka sebidang tanah untuk digarap warga yang bersangkutan, baik untuk hunian maupun bercocok tanam. Di sana juga semua layanan kesehatan itu gratis. Tak hanya memberikan rakyatnya tanah secara cuma-cuma, pemerintah Bhutan juga menggratiskan layanan kesehatan. Layanan kesehatan ini mencakup banyak hal, termasuk pemeriksaan rutin, perawatan medis, serta pengobatan tradisional. Negara ini menjunjung tinggi pakaian tradisionalnya. Jika di negara lain baju tradisional dipakai hanya pada hari-hari penting, beda halnya dengan negara Bhutan. Mereka sangat menjunjung tinggi adat budaya negara sendiri, sehingga rakyat Bhutan kerap kali terlihat menggunakan baju tradisional dalam kegiatan sehari-hari. Status dan tingkat sosial seseorang dapat dilihat dari warna syal yang menutupi bahu kiri mereka. Orang-orang biasa akan mengenakan syal putih, sedangkan orang-orang yang mulia dan para biksu mengenakan warna kuning. Hal lain yang patut dicontoh dari negara ini adalah tingkat kepedulian terhadap alam yang cukup tinggi. Selain dikenal sebagai negara dengan penuh potensi wisata, Bhutan juga dikenal sebagai negara dengan tingkat kepedulian terhadap alam yang cukup tinggi. Hal ini dikarenakan mayoritas penduduk Bhutan beragama Buddha dan percaya akan adanya karma. Saking pedulinya dengan alam, Bhutan pernah mencetak rekor dunia loh, ketika masyarakatnya menanam 50.000 pohon hanya dalam 1 jam pada tahun 2015. Wah, keren banget ya! Meskipun demikian, negara ini juga ternyata pernah melarang adanya televisi dan internet loh. Bhutan pernah menganggap televisi dan internet adalah pengaruh yang buruk bagi warganya. Namun, pelarangan ini hanya berlanjut hingga tahun 1999. Karena tak mungkin membatasi diri dengan teknologi, terlebih lagi ketika Bhutan adalah negara dengan potensi wisata yang tinggi. Akhirnya, pemerintah mencabut larangan ini. Itu dia fakta unik seputar negara Bhutan. Gimana menurut kalian? Apakah Indonesia perlu menerapkan aturan yang sama? Tulis di kolom komentar ya.